Apa yang harus dilakukan? Di panti asuhan, ibu kepala merawat kami seperti cucunya. Panti asuhan kekurangan dana. Anak-anak hampir tak bisa makan, dan kita tak bisa membantu dalam situasi ini. Jual sepeda motor listrik dan panci-panci dalam beberapa hari. Bisa bantu ibu kepala panti bertahan hari lagi. Adik kecil. Buru-buru butuh uang? Saya punya pekerjaan. Penghasilannya 100 kali lebih besar dari apa yang kalian dapat sekarang. Bagaimana? Mau dipertimbangkan? Betul, menjadi menantu profesional keluarga Jiang tidak perlu menjalankan kewajiban sebagai pasangan. Juga tidak perlu melahirkan anak. Setiap bulan bisa terima gaji. Setiap hari saat buka mata, bangun di rumah seluas 500 meter ini. Ada layanan sopir dan pengasuh gratis. Kalau ada hal baik seperti ini yang melamar pasti sudah banyak sekali ya. Masih perlu Anda carry kami ya. Dua nona mungkin belum tahu. Dua tuan muda ini sifatnya mungkin agak sulit dihadapi sedikit. Sulit dihadapi. Pangeran-pangeran sudah datang, kalian akan segera tahu. Yang memakai kacamata itu benar-benar bos dari komik pria yang keluar dari manga. Yang pakai baju motor itu. Kelihatannya cukup berkarakter. Bu, kamu benar-benar tidak menyerah ya, cari dua wanita bodoh lagi. Cari masalah sendiri. Kamu bilang siapa yang bodoh? Kenapa dia melotot begini? Anak nakal. Cuman ngomong gitu. Ini menantu yang akhirnya saya temukan untuk mengajar kalian berdua. Nyonya Jiang. Saya dan saudara saya hanya orang biasa, mungkin nggak bisa urus dua raksasa ini. Kerjaan macam ini anjing aja nolak. Coba cari orang lain aja deh. 10 juta. Kalian dalam masa percobaan 1 hari, bisa buat Yu Chen ngomong, hadiah 10 juta. Bisa buat Xing He nggak keluar main, hadiah 10 juta lagi. Kamu 100.000, aku 100.000. Anak-anak panti asuhan itu bisa makan. Ibu, kamu gila. Aku mau kebebasan, nggak akan menikah. Menikah berarti tidur sekamar dengan perempuan, sangat menjijikkan. Aku nggak bakal setuju. Yo. Anjing tidak mau, kita mau. Justru itu yang kita mau. Menantu profesional keluarga kaya. Ya. Wanita jahat kamu. Benar-benar terlalu percaya diri. Mau jadi istri gue. Mimpi aja indah. Gue kasih tahu, sifat gue nggak mudah diajak kompromi. Dia, kok kekuatan tangannya gede banget. Kamu. Lepaskan tangan gue.
Dulu gue di panti asuhan. Paling jago ngurus anak bandel. Mama. Jangan khawatir, aku akan membuatnya berperilaku baik. Suami, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah itu berarti kamu ingin menikah denganku? Wanita tak tahu malu. Siapakah suamimu? Siapa yang mau menikahimu? Begitu dingin. Ini hanya autisme. Kamu pendiam, tapi aku banyak bicara. Selama aku cukup bersemangat, aku yakin kamu tidak akan terus diam. Kedua wanita ini tampaknya sangat cocok dengan putraku. Ternyata aku tidak salah pilih orang. Hanya seorang wanita berani melawanku. Bermimpi saja. Satu. Hari ini tetap di sini. Tidak boleh pergi kemana-mana. Hari ini tetap di sini. Tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu tidak menganggap dirimu wanita. Aku tak berani lakukan apapun padamu, kan? Zhang Xinchen. Apakah ada yang pernah memberitahu Anda bahwa menunjuk seseorang dengan jari adalah tindakan yang sangat tidak sopan? Aku menghitung sampai 3 jika kamu tidak melepaskan. Rasa sakit itu bukan hanya di tanganku. Anda. Dasar perempuan berandal. Lihat dirimu, ada bagian mana yang mirip wanita? Hari ini pintu ini. Aku sudah siap. Baiklah. Coba sajalah. Kau pikir aku takut padamu? Aku peringatkan, aku sudah berlatih. Aku tidak takut padamu. Aku. Bukan berarti aku tidak bisa bertarung. Aku baik-baik saja. Pria baik tidak bertengkar, jadi ayo. Kita bertanding, jika kamu menang. Pernikahan ini akan terjadi. Baiklah. Lomba apa? Wanita gila, kena jebakan? Wanita dari panti asuhan yang belum pernah melihat dunia. Masih mau melawan saya. Lihat nanti. Aku akan menghabisimu. Di sini. Nona Song, ini adalah kamar tuan muda kami, tetapi biasanya, dia tidak membiarkan kami mengetuk pintunya tanpa izin. Jiang Yucheng, kamu di sana? Tidak ada jawaban. Jiang Yucheng. Yucheng GG. Okpa. Wanita berisik. Jangan acuhkan ak, baiklah. Aku memberitahumu sebelumnya. Jadi jangan salahkan aku jika aku membuka pintu dengan cara lain. Gitar. Bagaimana? Berani tidak? Tentu saja, aku belajar musik selama 15 tahun. Masa kalah dengan kamu yang berlatih akrobat?
Aduh, sial. Dua saudari ini dari Panti asuhan. pasti nggak belajar banyak keahlian. Jiwan pasti kalah kali ini. Kalian. Siapa yang mulai duluan? Jangan bilang aku meremehkan wanita. Aku kasih kesempatan kamu mulai duluan. Kalau kamu bisa main, aku kalah. Susah ditebak ya. Kamu lumayan jantan juga. Nanti kalah. Jangan nangis, panggil kakak. Wah, Kelihatannya cukup meyakinkan. Kalau nggak tahu, hampir aja ketakutan. Sudah cukup. Jangan bertengkar lagi. Biarkan dia bermain dengan baik. dia cantik, lebih dari kulihat. Semua wanita itu cantik. Shengzhi Apa yang kamu lihat? akan kalah ya. Bagaimana? Sudah menyerah? Aku ini jujur, siap menanggung kekalahan. Bukankah hanya menikah? Menikah ya menikah. Luar biasa, anakku bersenang-senang. Akhirnya ada yang mau, syukurlah. Aku kasih kesempatan, 3 kali ketuk tak kamu buka, jangan salahkan aku. Ikuti aturan main. Ternyata sudah pergi. Kita ketemu lagi, ada waktu buat nikah murah Rp500 enggak? Aku nggak tertarik lihat kamu sembunyi di bayangan, biasakan diterang atau ngobrol aja sama aku. Wah, cantik banget. Semua contoh kupu-kupu ini kamu buat? Waktu kecil, sering sama kakakku. Tangkap kupu-kupu belakang panti asuhan. Aku melihat kupu-kupu ini di dia selalu terbang mengikuti cahaya. Kupu-kupu biru akan terbang mengikuti cahaya. Lebih indah daripada di sini. Seperti kamu. Aku tahu kamu bisa dengar. Aku tahu tidak ada suara. Kenapa kamu marah? Aku cuma pakai headphone kamu sebentar. Lagi pula aku tidak mengatakan apa-apa, membosankan. Tidak mengatakan sepatah kata pun, menikah denganmu pasti sepi. Tapi aku tidak rugi. Dilihat dari penampilanmu, seharusnya kamu. Enda. Bagaimana mungkin ada wanita sejorok itu di dunia ini? Orang pendiam, tapi memelihara hewan peliharaan? Salah. Anda berencana menjadikannya spesimen? Itu tidak bisa diterima. Kelinci lucu harus dibuat menjadi kepala kelinci pedas. Atau kelinci yang diberi makan jagung? Saya pikir kepala kelinci pedas terbaik. Dilapisi saus dasar lalu digigit dengan lahap.
Song Jinwan. Kamu masih manusia. Kamu berbicara. Kamu berbicara. 100.000. Keluar dari kamar saya. Saya tidak akan menikah denganmu karena saya alergi wanita. Benarkah? Jadi kalau saya menyentuhmu dan tidak ada masalah, kita menikah. Bagaimana? Alergi apa sih? Bukankah tidak ada masalah? Jelas saya bersentuhan dengan wanita akan timbul ruam. Kenapa sama dia? Syukurlah, akhirnya putraku bicara. Memilih dua saudara perempuan ini sebagai menantu benar-benar keputusan tepat. Selamat menikah. Song Jinwan seperti spesies aneh terlepas dari jenis kelamin perempuan, lebih berisik dari 100 burung beo. Datang dijebak olehnya. Aku juga tertipu oleh Song Ziwen yang gila itu. Aku sama sekali tidak ingin menikah. Aku juga tidak ingin menikah sama sekali. Selamat atas pernikahan kalian. Kalian adalah pasangan pertama kedua yang menikah bulan ini. Kalian akan selamanya. Cinta lebih kuat dari emas, anak cucu banyak. Terima kasih ya. Kaya sekali. Ayo cepat pulang ambil uang. Siapa yang mau bersama wanita gila ini selamanya? Boleh kami ambil foto? Kami adalah Nomor 1 di dunia. terbaik. Selamat atas keberhasilanmu melewati masa percobaan dan resmi menjadi menantu perempuan Jiang. Ini adalah bonus 200.000 yuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Saya akan mentransfer 100.000 yuan ke rekening bank Anda setiap bulan. Kalian hanya perlu beradaptasi dengan tenang dan mengawasi kedua anakku yang bau ini. Baik, Pak. Benjamin Penyelesaian Tugas. Meskipun pernikahanmu dengan kedua putraku disepakati, kamu memerlukan perlengkapan tradisional. Lihat dan periksa apakah kamu menyukainya. Wow. Saudari, jadi menantu di keluarga kaya lebih baik daripada pensiun dan bersantai. Keluarga Jiang tidak bangkrut, bisa kerja seumur hidup. Baguslah, ini malam pernikahanmu. Aku mengatur seseorang untuk menyiapkan kamar pengantin. Siap. Kalian sebaiknya beristirahat lebih awal. Klausul ini tidak tercantum dalam kontrak. Hal ini tidak termasuk dalam perjanjian malam pertama pernikahan. Hal itu tidak tertulis dalam kontrak. Karena sudah mendapatkan sertifikat mengkingka, aku hanya tidak ingin menumbangkan kedua bocah nakal ini. Tetap jadi menantu keluarga kaya. Dua anak laki-laki. Jangan berharap banyak. Kalau kalian bisa beri aku cucu emas, bantu mereka jadi sukses. Keluarga Jiang ini nantinya milik kalian juga. Kak, ini berarti anaknya nggak bisa mau didik cucu. Asal bisa menyenangkan ibu mertua. Tidak perlu melayani suami, masih dapat uang bulanan. Menjadi menantu profesional di keluarga kaya. Jelas lebih baik daripada kerja kantoran. Benar sekali. Tidak menyangka di panti asuhan selama 10 tahun.
Perempuan beruntung. Ternyata aku sendiri. Hang. Ma. Tenang saja, malam ini. Kami jamin akan menyelesaikan tugas. Wanita gila. Jangan berharap. Aku tidak akan punya anak denganmu. Kenapa dia mendekatiku? Kenapa aku gugup? Kamu memang cantik. Punya anak sama kamu juga gak rugi. Kamu kok sangat menolak punya anak? Jangan-jangan kamu. Kaya. Apa kamu omong? Aku kasih tahu kamu. Badanku sehat sekali. Semalam 7 kali bukan masalah. Aku cuma untuk tipe wanita yang kosong. Sebelum tak tertandingi, seperti kamu. Tidak tertarik. Tak tertandingi dan unik. Iya. Benar. Sudahlah. Aku malas berdebat denganmu. Pergi ke toko musik untuk menulis lagu. Pergi dulu. Sayang. Sayang, adikmu tidak bisa. Kamu seharusnya. Jangan sampai tidak bisa. Dada kamu keras sekali. Tempat lain. Seharusnya tidak lembek, kan? Tidak masalah untuk melahirkan anak? Hangat dan nyaman sekali. Dua anakku ini. Such a sucker gossip di dunia hiburan. Tidak pernah serius yang satu lagi. Tidak suka bicara, tapi emosinya bersih. Sebelumnya juga jarang bergaul dengan gadis. Nanti, Mama akan setuke mereka berdua. Serahkan pada kalian. Ya. Ibu, jangan khawatir, asal uangnya cukup. Kami berdua pasti kerjakan tugas ini dengan baik. Benar. Malam ini kita pasti rayakan malam pengantin yang indah. Aku akan cek kamar pengantin kalian, ya. Kak. Kamu melihatnya. Dua wanita ini demi uang menikah masuk ke keluarga Jiang. Menurutku mereka masih terlalu cepat senang. Cepat atau lambat, aku akan cerai dengan wanita gila ini. Masih berani minta anak padaku. Malam ini, aku usir dia dari keluarga Jiang. Suami. Hamonya. Hang. Dua bersaudara keluarga Jiang ini kelihatannya tidak mudah dihadapi. Terutama suamimu. Kelihatannya seperti kurang waras. Kamu hati-hati ya. Oh ya? Kenapa aku merasa dia itu kelihatannya dingin tapi hatinya hangat, kuat dan tangguh, pria yang mudah untuk didekati. Khawatirkan dirimu sendiri. Jiang Xingchen anak ini. Sekilas sudah banyak akal. Niatnya tidak benar. Dia hanya anak berandalan rambut ungu. Rencana menabung kita belum selesai. Jangan mundur. Hang.
Masuk. Wanita gila. Bukan berarti kamu takut, kan? Siapa dekat pada siapa? Saya. Izinkan saya masuk dulu. Dia dingin dan acuh tak acuh, tetapi sebenarnya bijaksana. Saya selalu menginginkan rumah sejak kecil. Seandainya kita bisa memperlakukan satu sama lain, hidup seperti ini selama sisa hidupku sepertinya cukup menyenangkan. Syukur pada Tuhan. Dua anak lelaki nakal ini akhirnya ada yang mau. Setelah malam ini berlalu, bukankah aku akan segera punya cucu emas? Aku harus cepat ke tempat memberitahu para leluhur tentang berita ini. Song Ziwen. Kamu masih ingin menikah dengan tuan kecil? Nanti aku akan membuatmu melihat akibatnya. Ini apa? Cuma produk dewasa kan? Kenapa ribut? Kamu. Kamu wanita, kok bisa dengan mudah sebut nama barang-barang itu? Malu gak sih? Zhang Xinchen. Kamu sudah 25 tahun. Udah dewasa. Kenapa mesti malu? Kekanak-kanakan. Mau menakutiku dengan ini ya? Tarik. Puas melihatnya. Cepat pakai bajumu. Bukankah kau suka influencer dengan dada besar? Baru saja kau bilang aku tiada tara. Zakrai. Bahkan tak berani melihatku. Zhang Xinchen. Jangan-jangan kamu benar-benar gaya. Tidak masalah. Yang penting bisa digunakan. Yang penting bisa pinjam untuk punya anak. Ya ampun. Wanita ini anggap aku alat dan mau paksa aku. Song Ziwen. Kamu masih wanita atau tidak? Hal seperti ini. Bagaimana bisa kamu di atas? Adik laki-laki selalu ingin jadi yang terbaik. Kakak turuti kamu. Kali ini kamu di atas. Kamu. Jangan coba-coba godain aku. Song Ziwen. Aku kasih tahu ya. Aku punya cita-cita sendiri. Aku tak suka kamu. Aku saranin kamu nurut. Tanda tangani perjanjian cerai. Keluar tanpa harta dari keluarga Jiang. Cerai. Benar. Aku tidak akan menyentuhmu. Tidak akan memberimu anak. Saat itu tidak bisa menjelaskan pada ibu. Diusir dari keluarga Jiang. Kamu bilang. Juga membuatku marah. Akibatmu nanti. Apa bakal parah? Kayaknya ia juga. Aku terima gaji besar dari ibu. Dan
Aku juga nggak percaya. Kakak beneran nggak bisa ngalahin kamu. Jiang Xingchen, sadar dong, jangan tergoda sama wanita ini. Kamu mau apa? Tentu saja melakukan hal yang harus dilakukan di malam pengantin. Song Ziwen tidak bisa. Apa kamu masih perempuan? Kamu tidak tahu, kamu kurang ajar. Jika aku cinta seekor babi, aku tak akan cinta pada wanita gila sepertimu. Wanita gila yang tidak tahu malu, tidak akan tidur bersamamu. Aku mau ke karaoke untuk menulis lagu. Baiklah. Tempat tidur besar. Malam ini akan aku nikmati sendiri. Pintunya di sana. Selamat jalan, tidak perlu diantar. Dasar kecil. Masih mau melawan aku. Cepat atau lambat, aku akan menaklukkanmu. Apa aku tadi membuatnya takut? Usianya muda. Kalau bukan karena dibujuk ibuku, dia nggak mungkin nikah sama aku. Kalau takut, besok cerai, malam ini aku nggak nyusahin kamu. Sayang, lihat sini. Ada banyak hal menyenangkan. Sayang, ayo cepat ke sini. Ada banyak hal menyenangkan, loh. Kamu. Bagus, ini malam pertama kalian. Aku sudah siapkan kamar pengantin. Kalian istirahat lebih awal saja. Tahun-tahun ini, ibuku demi mendesak pernikahan. Tela melakukan segalanya. Barang-barang ini pasti juga disiapkan olehnya. Dulu aku cuma lihat barang-barang ini di komik. Hari ini baru pertama kali menyentuhnya. Aku mau lihat. Malam ini pakai yang mana ya? Siapa bilang mau main ini sama kamu? Tidak perlu. Kamu tidak suka ini ya? Kalau yang ini? Lihat, ini seru banget. Benar-benar tidak mau dipertimbangkan? Song Jinwan. Apa-apaan sih? Konyol. Kamu tahu tidak, apa yang baru saja kamu lakukan? Mudah diganggu pria. Aku tahu. Tapi sekarang kamu suamiku, ini bukan yang seharusnya kita lakukan? Song Jinwan. Pernikahan penggabungan dua orang yang saling kamu demi uang. Setuju menikah denganku atas pernah memikirkan masa depanmu? Aku sudah memikirkan, Jiang Yu Chen. Meski kamu terlihat dingin. Tapi aku merasa, kamu bukan orang jahat. Aku tidak suka kamu. Aku tahu, pasangan yang menikah cepat ada banyak. Belakangan gak terlalu baik. Sekarang kamu nggak mau terima aku nggak masalah, kita bisa pelan-pelan bangun perasaan. Aku tidur di sini, kamu di sana. Hari ini capek sekali. Karena tidak menikmatinya malam pengantin, aku tidur duluan. Aku harus menghasilkan uang. Kata-katanya sebenarnya membuatku tersentuh. Sebenarnya, dia hanya memanfaatkan saya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Perhatikan cara Anda menopang punggung. Malam pernikahan tadi pasti sangat menegangkan, kan? Bagaimana menurutmu?
Bagaimana pengalaman saudara ipar saya? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami tidak lakukan. Tidak. Dia tidak akan. Itu tidak akan berhasil. Bukan begitu. Kak, menurutku, dia berbeda dari pria lain. Tadi malam dia tidak menyentuhku. Merasa kita tidak punya perasaan kita sudah menikah, bisa pelan-pelan bangun kasih sayangkan. Lalu kamu kan berjanji ingin menaklukkan si penguasa kecil itu. Jangan bicara soal itu. Dia itu seperti Sun Wukong. Kedua bersaudara itu sekarang sangat waspada. Kita harus kalahkan mereka. Segeralah punya anak. Harus pikirkan cara lain juga. Nyonya besar, nyonya kedua. Ada orang dari keluarga Cepat lihatlah. Paman dan bibi baik-baik saja? baik-baik saja. Ya. Syukurlah. Oh, kalian sudah bangun. Ya, Bibi, sepupu saya sudah menikah. Kenapa tidak beritahu kami? iya kan, Bibi. Tidak semua wanita bisa menikah di keluarga kaya. Lihat apakah mereka cukup baik. Apakah layak. Benar sekali. Setiap rumah pasti ada yang tidak tahu malu. Dia datang. Dia datang dengan langkah yang sudah biasa. Menikah dengan orang kaya atau tidak, belum pasti. Kalian berdua kenyang dan tidak ada kerjaan, datang ke rumah bicara kasar. Sopan tidak? Kau ngomong apa? Aku. Kau tahu siapa aku? Berani sekali kau berbicara dengan tidak sopan padaku. Mereka itu keponakan dari pihak ibuku. Dan istri keponakan. Kalian harus panggil mereka sepupu ipar. Bibi, kok bisa biarkan wanita sembarangan masuk ke rumah kita? Bagaimana kalau niat buruk atau harta hanjian? Mereka adalah menantuku. Bisnis saya bangun, lambat cepat saya berikan kepada mereka. Cukup, kalian datang hari ini. Sebenarnya ada apa? Bibi, saya pernah bilang bahwa saya pernah memulai bisnis, bukan? Cukup invest 1 miliar. Saya jamin dalam setengah tahun bisa dapat 2 miliar. Bibi, tanda tanganilah kontrak investasi hari ini. Dua kakak sepupu saya sama sekali tak peduli urusan keluarga. Cukup menipu bibi bodoh ini. Uang keluarga Jiang jadi milik saya. Apa kau pernah lihat investasi 1 miliar bisa jadi 2 miliar? Pernah. Apa? Penipuan. Tanpa modal. Bisa dapat untung besar. Lagi pula, bukankah nama perusahaan itu terdengar familiar? Bu, Anda belum lihat isi kontraknya kok langsung tanda tangan. benar. Sekarang banyak yang memanfaatkan nama investasi untuk menipu, hati-hati saja. Gadis nakal, kamu bilang siapa penipu? Ini ada giliran kalian bicara, masa aku bisa menipu bibi kandungku sendiri? Ada yang cemas? Jangan-jangan kena tepat sasaran. Sudah cukup. Menurutku, apa yang dikatakan oleh Siwen Sinuan ada benarnya. Investasi itu bukan main-main. Kontrak ini perlu diperiksa oleh pengacara dulu. Kalau pengacara menemukan celah dalam kontrak, uang yang hampir didapat bisa hilang sia-sia. Bibi, tidak percaya padaku? Aku cuma ingin berusaha dan mencapai kesuksesan sendiri. Agar kalian percaya padaku. Baik. Kalau kalian tidak mendukungku, hidupku jadi tidak ada maknanya.
Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Kalau hari ini tidak dapat investasi, aku mau menggantung diri di sini saja. Orangea. Kenapa kalian tertawa? Tidak tertawa. Tapi aku harus ingatkan kamu. Di dalam ruangan ini, tidak boleh bermain ayunan. Kalau kamu mau bermain, silakan cari pohon dan bermain di sana. Dan lagi, aku khawatir. Kamu kan bukan digantung, tapi tertimpa lampu. Orangea. Ngomong apa? Percaya nggak kalau aku hajar kamu? Gadis Neko lepaskan suamiku. Bibi, lihat menantumu ini, dia begini sikapnya padaku. Cepat bantu ajarin dia. Ajarin saya? Kalau saya nggak salah ingat, perusahaan Bluebird yang kamu daftar itu kan perusahaan kosongnya? Kamu omong kosong. Jiwen, Apa kamu katakan benar, Bu? Kalau tidak percaya, bisa langsung cek. Bibi, aku kan satu-satunya keponakan dari keluarga ibumu. Kamu punya banyak uang. Kalau tidak beri aku, mau beri siapa? Shenjian, kamu mengecewakan aku. Setelah ayahmu meninggal, terang-terangan diam-diam membantu kamu. Aku benar-benar tak menyangka. Kau ternyata mempermainkanku seperti ini. Mulai sekarang, jangan pernah datang menemuiku lagi. Suamiku. Baiklah. Bibi. Kau demi kata-kata wanita itu, kau tak akan peduli pada keponakanmu sendiri? Semua ini gara-gara kamu merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Hadi-hadi ya. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Zhang Xinchen. Tendanganmu bagus. Nggak kelihatan sih. Kamu juga bisa jadi pahlawan. Bisa melindungi istri. Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya tidak ingin orang bilang aku membawa sial bagi suami. Shenjian, kamu benar-benar gila. Aku benar-benar tidak. Aku punya dua pengkhianat seperti kalian. Bukti kejahatan kalian akan aku minta asisten untuk susun dan serahkan ke polisi. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Jiangku. Pergi. HM. Jiwan untang kamu memberitahu aku tentang ini, kalau tidak, aku akan teras terdepa oleh mereka. Ini yang seharusnya aku lakukan. Tapi, sejak menikah, Xingchen berubah cukup banyak. Aku ingat kalian berdua suka musik. Xingchen bahkan membentuk band sendiri. Bagaimana kalau besok, Jiwen, kamu pergi ke studio Xingchen? Begitu, kamu bisa membantuku mengawasinya, tetapi kamu juga punya tugas. Sekalian. Bisa membina hubungan. Baiklah, terima kasih, Bu. Hei. Aku tidak setuju.
Aku ini ibumu. Yang berkuasa di rumah ini adalah aku. Kalau kamu berani menggertak Ziwen, aku beritahu kamu, kembalilah padaku dan berlutut di papan cuci pakaian. Rumah ini sudah tidak bisa ditinggali. Aku merasa lebih rendah dari wanita gila itu. Bagus kalau kamu sadar sendiri. Memperlakukan istri dengan baik, baru rumah akan makmur. Kakak, kamu benar-benar mau bergabung dengan band Jiang Xingchen? Dekat air dapat bulan. Kalau tidak masuk, bagaimana bisa mendapatkan suami dari keluarga kaya? Sedang sibuk? Lagi sibuk ya? Ayah. Aku bosan. Jadi sebelum tidur, aku menggambar sembarang. Masukkan nomor teleponmu, kamu mau kontakku. Karena kamu menikah denganku, kamu adalah istriku. Aku seharusnya melindungimu. Hubungi aku segera. Ini desain yang kamu gambar. Apakah jelek sekali ya? Dari kecil suka menggambar desain pakaian. Tahu kenapa? Kenapa? Saat itu aku berpikir, ketika dewasa, aku mau desain banyak pakaian baru yang indah untuk adik-adikku. Kamu harus menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Naaman. aku selalu tumbuh di panti asuhan. Tidak ada kesempatan belajar desain. Sepertinya, sulit mewujudkan impian seumur hidup ini. Siapa bilang? Menurut saya, kamu punya bakat desain yang bagus, dan saya dengar D sedang mencari desainer pakaian. Mungkin kamu bisa mencobanya. Tapi saya tidak punya pengalaman dan pendidikan. Saya dengar. Di keluarga D, hanya melihat bakat dan kemampuan. Benarkah aku bisa? Kamu bakatnya bagus dan bekerja keras. Kamu pasti akan sukses. Baiklah. Sudah tidak awal lagi, istirahatlah. Kirim pesan ke HR keluarga D. Cari cara agar ibu bisa masuk ke departemen desain. Song Ziwen. Jangan pikir karena ibuku mendukung, aku akan menikahimu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Nanti setelah masuk, bicara yang baik padaku. Bro, kamu datang. Hari ini saudara-saudara siapin kejutan besar buatmu. Bro, ada apa ini? Kenapa kamu bawa dia juga? Masa kamu benar-benar mau hidup bersamanya selamanya? Betul. Kamu sebenarnya tidak suka padanya. Yang kamu suka sebenarnya, Pamer. kalau waktu itu tidak hal tersebut, kamu sudah menikah. Baiklah, aku tidak suka.
Tapi dia istriku, bukan urusan kalian untuk mengomentari. Hai. Band kami akan ada acara komersil baru. Lagu baru ini membutuhkan gitaris. Ada juga seorang penyanyi wanita. Apakah Anda bisa? Tentu saja, saya dulu bekerja di sebuah bar. Saya belajar dari band tetap mereka. Saya baru mempelajarinya di sebuah bar. Level Anda. Di mana Anda memenuhi syarat untuk tampil dalam pertunjukan yang sebenarnya? Saya mempelajarinya di bar level ini. Siapa yang punya kualifikasi buat tampil? Hei. Kakak Singchen, aku balik. Kamu gak senang ya? Siapa ini? Jenggen Sengen Sentia. Senang. Kamu balik kok gak bilang apa-apa sih? Kakshen. Suka gak kejutan ini? Zhang Xinchen. Dia adalah. Dia adalah orang yang dulu Kamu pasti istri baru kakak Singchen, kan? Nama saya Zheng Yaya. Sudah kenal dengan kakak Singchen sejak kecil. Kami adalah teman masa kecil. Teman masa kecil. Jiang Xingchen tidak mau menikah. Karena Dia menyukai wanita ini. Benar, kan? Kalau cuma teman lama. Jangan mendekat dengan suami orang. Terlalu dekat. Takutnya nanti tersebar. Tak enak didengar. Kakak Xingchen. kakak ipar, ini. Tidak senang aku kembali? tidak. Kalau begitu bagus. Kakak ipar. Maaf ya. Keluarga saya semuanya sudah tiada. Sekarang cuma tinggal saudara seperti Singchen. Jadi begitu turun dari pesawat, langsung ke studio untuk menemui kalian. Gadis nakal, aku kira kamu lupa kami. Mana mungkin. Aku bertahun-tahun belajar di luar negeri, banyak pengalaman. Ngomong-ngomong, aku baru saja kembali. Kalian bisa menemani aku beli furnitur baru nggak? Malam ini kita makan malam bareng, ngobrol-ngobrol. Malam ini makan malam bareng, ngobrol-ngobrol. Oke, Malam. Aku masak. Kakak Xingchen. Lama kita nggak ketemu. Ada orang lain di sini. Ini akan mempengaruhi pesta kita. Bagaimana? Kali ini tidak mengajak dia bergabung? Song Ziwen si mata duitan, sekarang melekat padaku. Manfaatkan Zheng Jiao. Bikin dia cerai, tidak masalah. Betul. Jiao Jiao lama tidak kembali. Aku akan bantu dia pindahan. Kamu pulang sendiri ya malam ini. Ayo pergi. Zhang Xinchen. Lelaki yang menjengkelkan. Jangan kira dengan cara seperti ini bisa buat aku mundur. Datang. Ai Greco. Rayakan kembalinya Jiao Jiao, bersulang. Terima kasih. Oh, Aya Jiao Jiao. kali ini kembali, tidak akan pergi lagi kan? Tidak pergi lagi. Saya juga sudah tidak muda. Sudah saatnya menetap. Memikirkan tentang pernikahan. Bro Chen. Masih bengong saja. Jika Jiao Jiao sudah berkata begitu, Kenapa tidak beraksi? beraksi apa? Saya tentang cinta dan romansa, tidak ada minat sama sekali. Aku selalu menganggapnya seperti adik perempuan. Jangan sembarangan bicara.
Jiao Jiao. Jean Gansedi. Chen belum pernah pacaran. Kupikir dia menolakmu karena Song Ziwen. Song Jiwen. Tidak masalah. Sekarang kamu sudah kembali. Si Chen akan jadi milikmu cepat atau lambat. Lesung pipi dan bulu mata panjang. Adalah ciri tercantikmu. Aku susah tidur setiap hari. Permintaan teman dari Zheng Jiao Jiao. Zhang Xingchen. Sudah dewasa, masih mau bermain seperti ini ya? Apa sih? Ternyata orang yang disukai Jiang Xingchen terlihat begini ya. Orang yang disukai Jiang Xingchen. Hang. Aku juga baru dengar mereka ngobrol. Katanya Jiang Xingchen tidak menikah karena sudah punya orang yang disukai. Kenapa mereka putus? Keluarga Jiang tidak berani membahasnya. Kukira rahasia yang tidak diketahui orang. Mereka memang enggan menikah. Jadi kami berdua bisa dapat kesempatan masuk keluarga Jiang. Kak, kalau Jiang Xingchen beneran mau cerai sama kamu bakal gimana? Ada yang terluka? Lusa ada pertunjukan di Jiangcheng, ingat persiapkan, jumpa di Jiangcheng nanti. Tentu gak cerailah. Aku kan istri sahnya Jiang Xingchen. Udah deh gak ngomong lagi, aku mau latihan piano. Mau gambar desain lagi? Ke The Company kirim resume, kita sama-sama semangat. Song Ziwen. Kenapa kamu baru datang? Membuat semua orang menunggu. Belum terkenal, sudah merasa penting. Kalau mau datang, cepat pergi. Sudah cukup. Jangan banyak bicara. Cepat urus prosedur. Song Ziwen. Kamu pasti lihat postingan saya di medsos kan? Kerjaannya yang kecil itu? Kerjaan kecil. Kamu tahu kan, Xingchen selalu menyukaiku. Kalau dulu aku tidak pergi ke luar negeri, kami pasti sudah bersama. Kamu kan cuma pergi, bukan meninggal. Kalau Jiang Xingchen benar-benar suka kamu, dia ikut kamu ke luar negeri. Kamu tahu apa sih? Dia tetap Tuan Muda Keluarga Jiang. Cuma sedikit. Tidak mau kehilangan muka saja. Kamu percaya? Aku tidak percaya. Baik, Song Jiwen. Hari ini membuatmu percaya. Aku akan membuatmu melihat. Jiang Xingchen, siapa sebenarnya yang dia suka? Ada yang pura-pura terluka seperti ini. Ada apa ini? Jiang Xingchen jatuh, Kak Xingchen. Semua ini salahku. Sebenarnya aku ingin bicara dengan Kak Song. Dia marah padaku karena kau bantu pindahan. Kau sudah menikah. Aku tak seharusnya mengganggumu. Aku pergi sekarang. Jiao Jiao. Tidak bagus. Jiao Jiao punya gangguan Kehilangan darah yang berlebihan. Lagu Ziwang. Jika terjadi sesuatu pada Jiao Jiao, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jiang Xingchen. Saya redek. Plaka Yuan. Pergi ke neraka. Idiot. Pria suka teh hijau, kan?
Sekalipun seorang wanita licik mengucapkan satu kalimat yang akan membuatmu menelan ludah, kamu tetap akan pergi. Apa? Pengawal, datang ke sini. Nona, kamu baik-baik saja? Bonasong. Kamu sudah sadar. Lengannya terluka, jangan banyak bergerak. Sejak kemarin, Kakak Star terus menemani. Ternyata benar. Selama wanita itu tidak ada, di hati Kakak Star hanya ada saya. Jiao Jiao sakit. Aku di rumah sakit dengan Jiao Jiao. Song Ziwen, yang kusuka sudah kembali. Lebih baik mengajukan perceraian. Pergi dari keluarga Jiang sendiri. Zhang Xinchen. Apa kamu membenci seperti ini? Kenapa kamu ambil handphoneku? Kenapa kamu ambil handphoneku? Xing Chen, ponselmu tadi berbunyi. Aku lihat kamu tertidur, jadi aku matikan teleponnya. Jangan pernah sentuh ponselku lagi. Dokter bilang kamu tidak apa-apa, kehilangan darah yang banyak, istirahat saja. Ben ada urusan, aku pergi duluan. Bintang K, kamu benar-benar tidak menemani saya? Zheng Jiao Jiao, ingat, aku berjanji pada kakakmu. Untuk merawatmu saja, selain itu. Aku tidak punya kewajiban apapun padamu. Kakak. Aku tidak percaya. Di hatimu benar-benar tidak suka padaku. Sayang, kapan kamu pulang? Aneh. Song Ziwen hari ini, kenapa tidak kirim pesan padaku? Cenge, apa terjadi dengan Song Ziwen? Belum tiba di lokasi, hotel belum check-in. Apakah karena kamu mengantar Jiao Jiao ke rumah sakit, jadi dia tidak peduli dengan Ben? Apa yang kamu katakan Song Ziwen tidak di hotel? Kenapa kamu memutus telepon? Aku sekarang nggak mau dengar dia bicara. Kenapa sih? Karena dia minta kamu tak. Dia ninggalin kamu, makanya kamu hampir celaka. Song Ziwen, di mana sekarang? Jiang Xing Chen, kamu hampir nyusahkan kakakku. Nanti kurus kamu lagi. Katanya, Song Ziwen kenapa? Iya betul. Tenang saja. Kakakku tidak butuh dirimu untuk merawatnya, aku akan menjaga dia baik-baik.
Song Ziwen. Song Ziwen. Kamu baik-baik saja? Santai, berkatmu, dia tidak akan mati. Song Ziwen, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu akan mendapat masalah. Jiang Xingchen, aku tahu orang-orang kamu pedulikan. Hanya Xing Jiao Jiao. Sudah selesai? Selesai, cepat pergi. Someone. Kita pergi. Wanita ini sebenarnya menguatkan apa? Hei kamu. Jiang Xingchen. Apa yang lakukan terangkan saya? Song Ziwen. Kamu gila. Gerak lagi, aku lempar kamu ke sungai. Jiang Xingchen. Apa yang lakukan? Terangkan. Song Ziwen. Kamu wanita gila. Gerak lagi, lempar kamu ke sungai. Terangkan. Padak perlu. Biar saya urus sendiri. Song Ziwen. Ini salahku. Menyebabkan kamu terluka. Jadi aku datang untuk merawatmu. Bukan sengaja meninggalkanmu. Karena Jiao Jiao sakit. Kehilangan terlalu banyak darah bisa mati. Hiu. Kamu urusan Xing Jiao Jiao. Aku tidak butuh kamu urus. Song Ziwen. Kamu sedang marah padaku. Apa hak marah padaku? Kamu memaksa masuk dengan uang ibuku. Jangan kira kamu istriku. Sendiri yang terus mengejar dan enggan bercerai. Kamu sendiri yang terus mengejar dan enggan bercerai. Song Jiwen, oh Song Jiwen. Kamu benar-benar bodoh. Awalnya kupikir demi menikah untuk uang. Mengapa kamu tidak menjaga hatimu? Jatuh seorang pria yang hatinya milik orang lain. Kamu sudah bangun. Bagaimana kabar kesehatanmu? Jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Omong-omong, Ada acara bisnis dengan harga bagus. Apakah kamu ingin? Padak perlu. Tidak akan pergi ke studio. Bu, sarapan Anda. Kamu tidak pergi ke studio? Bukankah bilang ingin cari duit? Lalu kamu? Aku akan cari kerja sendiri. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tunggu sampai aku dapat kalau sudah dapat cukup, aku akan meninggalkan keluarga Jiang. Wanita ini perlu tidak pergi ke studio. Apa urusannya sama aku? Kenapa peduli sama wanita itu?
Ziwen, ada kabar baik. Sebelumnya kamu menyanyi di bar, ada musisi bernama Dusen yang tertarik padamu, dia ingin mengontrakmu sebagai artis. Datang ke bar malam ini untuk menemuinya. Benarkah? Aku pasti datang tepat waktu. Kak, kabar baik apa nih? Wan. Agen tertarik padaku. Mau kontrak aku jadi artis. Nona Song Jinwon, ini dari HRD Company. Kami melihat lamaran Anda online. Kami mengundang Anda untuk interview. Apakah Anda datang sore ini? The Company. Bisa. Kak, aku mau pergi interview di perusahaan D. Mulai sekarang. Aku bakal jadi penyanyi terkenal. Pak Guru, boleh minta tanda tangan? Aku adalah desainer busana paling terkenal. Senang bertemu dengan Anda, Pak Guru. Nanti kalau aku udah bisa renovasi panti asuhan. Adik-adik nggak usah khawatir soal sekolah lagi. Kalau begitu aku akan tanggung semua baju adik-adikku. Ayo cepat bersiap. Segera tanda tangan. Oke, semangat. Song Ziwen. Song Zinwan. Apa? Kakakmu kemana? Song Zinwan, aku sedang tanya kamu. Kamu siapa buat aku? Kenapa aku harus kasih tahu kamu? Kau bilang. Kemana Song Ziwen pergi? Terdengar katanya mau ke bar buat kontrak dengan. Seseorang yang dipanggil Dusun. Apa? Dusun. Pria tua itu. Tidak tahu berapa banyak wanita yang dihabisinya, Song Ziwen mau cari matikah? Tidak bisa. Song Ziwen. Kamu di mana sekarang? Jiang Xingchen, urusan kamu apa? Tenang saja. Aku pergi cari kerja. Sebentar lagi kita bisa bercerai total. Halo. Ini bagian D Family. Akhirnya aku berhasil masuk. Apakah Anda Nona Song? Iya. Silakan ke sini untuk wawancara. Bilang krim wajah sangat bagus. Direkturkin. Ini perusahaan. Baru saja merekrut karyawan baru. Ini adalah daftar riwayat hidupnya. Song Jinwon. Ya, saya Song Jinwan. Schuan. Apa terjadi dengan perusahaan kita? Bagaimana seseorang dengan pendidikan SMA bisa masuk ke departemen desain D? Direkturkin. Perusahaan baru saja membuat skema baru. Siapapun yang punya kemampuan desain bisa diterima tanpa memandang gelar. Kemampuan. Orang yang tidak punya gelar universitas, kemampuan apa bisa dia miliki? Cepat bawa dia keluar. Direktur. Saya lulusan SMA, selalu bekerja di toko merek besar.
Saya juga mengikuti industri desain dan belajar desain secara mandiri. Sketsa desain saya juga melewati tes awal perusahaan. Mungkin Anda akan menyukainya. Kalian bilan. Belum pernah belajar di luar negeri. Apa penting lihat karyanya? Apa ini lelucon? Kita semua sudah pernah tampilkan karya di Pekan Mode. Seorang anak SMA ingin jadi desainer di rumah D dengan penghasilan jutaan. Lucu sekali. Nona Song direkomendasikan dan direkrut oleh manajemen senior, tentu punya kemampuan. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu di dalam. Direkomendasikan atasan tinggi. Memang cantik sih. Kamu pasti tidur dengan salah satu orang atasan. Makanya kamu pakai baju baru. Ingin masuk De Familia? Ternyata tidur dengan atasan. Aku tidak. Jiang Yuchen yang memberitahu De Family, aku mengirimkan lamaran. Kamu bilang. Zhang Yuchen. Pewari Group Zhang. Betul. Song Zinuan. Camus Béranis et Kali Béranigna Pangil Nama Bezar Tuan Zhang. Mazi Berani Menu du Tuan Zhang. Camus Perkayati Dakkalo, Aculapor Polisis et Karandan Tu du Mufitna. Camus. Kamu bilang. Perusahaan ini milik keluarga Jiang. APA kamu tidak tahu? Malam itu dia lihat dan sengaja memberi perintah. Tanpa kemampuanku, tidak mungkin masuk perusahaan. Berarti Jiang Yuchen peduli padaku. Song Zinuan, ini bukan tempatmu. Kalau tak bisa berkarya, hanya akan mempermalukan diri. Sebaiknya cepat pergi. Benar, kamu siswa SMA, mendekati bos Jiang, bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Masih ingin bermimpi di siang bolong. Istrinya tidur memeluk dia setiap malam. Perlu bermimpi lagi? Kamu istri bos Jiang? Song Zinuan. Camus et Maquin, Keter la Luan Bicara. Aku lihat kamu sudah gila. Satpam, mana satpam? Buang wanita gila ini keluar. APA yang sedang kau Direkturkin. Ku sarankan jangan gegabah. Dia bukan orang yang kamu lawan. Ini adalah departemen desain. Bukan giliranmu bicara. Cepat bawa dia keluar. Berhenti. Pak Zhang datang. Tunggu saja, kamu akan kena batunya. Pak Jiang datang, tunggu saja, kamu akan kena batunya. Pak Jiang, di sini. Wanita kurang ajar, pura-pura istri Anda. Saya berencana membantumu memberinya pelajaran. Kamu mau memberinya pelajaran. Iya, dia bahkan gak tahu siapa yang dia dekati untuk masuk perusahaan. Baru saja merasa kesal. Jiang Yuchen peduli padaku. Directeur Zhang. Ini maksud Anda. Seperti yang kalian lihat, Song Zinuan adalah istri saya yang baru menikah. Dia adalah istri Anda. Dia cuma cantik saja, pendidikan dan latar belakangnya kurang. Bagaimana bisa Anda menjadikannya istri Anda? Habis sudah, pasti aku mempermalukan Jiang Yuchen. Kalau mereka tahu, aku memakai cara ini menikah ke keluarga Jiang, apakah Jiang Yuchen jadi lebih membenciku? Dia tidak bisa memilih asalnya. Bukan salahnya, tapi dia baik dan bersemangat. Tahu merawat orang di sekitarnya. Lagi pula. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan aktif mengejar. Ya ampun, dulu aku dengar bahwa Direktur Jiang tidak suka wanita. Ternyata dia menunggu wanita yang dia suka muncul. Ini terlalu romantis. Astaga, barusan Jiang Yuchen menyatakan cinta padaku? Dia masuk perusahaan dengan kemampuan sendiri. Departemen desain fokus kemampuan, bukan pendidikan. Siapapun yang memiliki keberatan bisa meninggalkan perusahaan sendiri. Ayo pergi. Pergi. Bahagia banget. Aku juga ingin. Ziwen akhirnya datang. Tuan Du menunggu di ruang pribadi. Cepat ikut saya.
Tuan Du, saya sudah membawa orangnya. Silakan ngobrol pelan-pelan. Duduk sini. Tuan Du, saya hadir di sini hari ini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Tuan Du, saya hadir di sini hari ini untuk membahas kerjasama dengan Anda. Anda berbicara tentang kerjasama, kan? Tentu. Asalkan kamu bersikap baik dan tetap bersamaku malam ini, aku jamin kamu akan menjadi sangat terkenal. Bagaimana menurutmu? Orang tua mesum. Percaya atau tidak, aku akan memastikan kepalamu dipenuhi bunga terlebih dahulu. Wanita gila. Beraninya kau memukulku. Karena kau sudah masuk ke kamar dosenku. Aku akan membuatmu pergi menyamping. Para penjaga. Tolong tahan wanita tua bau itu untukku. Aku akan membuatnya hari ini. Biarkan aku pergi, aku cerita, saya istri Jiang Xingchen. Apakah kau berani macam-macam dengan, biarkan aku Anda adalah istri Jiang Xingchen. Kenapa aku tidak tahu? Oke. Jangan lawan. Semakin kamu melawan, aku semakin suka. Kakak akan segera membuatmu senang. Lepaskan aku, tolong. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jiang. Tuan Jiang. Maaf Tuan Jiang, saya benar-benar tidak tahu. Jika saya tahu dia istri Anda, saya tidak akan berani. Sentuh dia lagi, dan itu akhir hidupmu. Pergi. Oke. Aku pergi sekarang. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jiang Xingchen. Terima kasih. Tak perlu sungkan. Kau istriku. Sudah seharusnya aku melindungimu. Tetap harus berterima kasih. Di sini kebetulan ada bar. Kalau begitu, aku traktir minum. Kamu bercanda. Mana ada pria di luar sana biarkan istri bayar. Begini, kamu pesan saja. Aku yang bayar. Sebenarnya, kadang-kadang. Kamu orang yang baik. Kalau Kita terus begini, lama-lama kamu akan suka padaku? Aneh. Disentuh olehnya seperti ini. Aku sebenarnya merasa sangat nyaman. brengsek. Song Ziwen, wanita itu, berhasil melarikan diri lagi, karena kau menolak bercerai. Kalau begitu, saya harus membantu Anda. Suami. Terima kasih membantuku melampiaskan amarah hati. Mereka bahkan mentraktirku makanan barat. Kamu sangat bahagia. Jiang Yuchen. Terima kasih. Makasih. Aku tahu, Kamu yang beri aku kesempatan. akan wujudkan impian desainer itu. Aku pasti akan berusaha lebih keras. Kurangi minum. Nanti mabuk. Kenapa bisa? Bahkan kalau aku mabuk, ada kamu kan? Aku mau minum lagi. Isi penuh, isi penuh. Minuman ini benar-benar enak. Aku akan ambilkan kamu segelas air.
Suamiku, jangan pergi. Song Zinuan, jangan ribut. Aku tidak ribut. Jiang Yuchen, kamu baik-baik aja. Biarkan aku cium sekali, ya? Jiang Yuchen, kita berdua jalani hidup dengan baik. Bagaimana? Song Jinwan. Kamu mabuk, pikiranmu tidak jernih. Bicara lagi saat kamu bangun nanti. Aku sangat sadar sekarang. Aku tahu apa yang kulakukan. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Dengan kemampuan minum MU. Brownie Menu. Aku adalah pangeran klub malam. Sayang, Kenapa kamu minum banyak, Star Chen? Jing Jiao Jiao. Apa yang kamu lakukan di Aku datang untuk memintamu menceraikan Jiang Star Chen. 3? Benar, Song Jiven. Aku hamil. Kamu yatim piatu, kamu pasti paham betapa menyedihkannya anak tanpa keluarga yang utuh. Anda sedang hamil. Laporan hasil tes kehamilan. Anak itu adalah kejutan yang tak terduga. Pagayuan. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Namun di lubuk hati Xing Chen, orang yang selalu ia cintai adalah aku. Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Dulu aku tidak mengerti. Suka berselisih dengan kakak bintang, lalu impulsif pergi ke luar negeri. Ingin merasakan dia mengejar saya. Sebulan yang lalu kami bertemu di luar negeri. Secara tak terduga kami berhubungan. Sieben Anja. Dia selalu ingin bercerai denganmu demi kami ibu dan anak, tetapi kamu selalu memaksa. Jadi. Saya harap kamu bisa merestui kami bersatu kembali. Orang yang disukai oleh Jiang Xingchen. Baru-baru ini mendengar dari obrolan mereka. Jiang Xingchen tidak akan menikah. Punya orang disukai, kenapa mereka putus tidak berani bahas di keluarga Jiang. Jiang Xingchen. Pikir selama berusaha keras. Kamu akan menerimaku sebagai istrimu, ternyata. Kamu tidak akan mencintaiku. Benar juga. Pernikahan kita. Awalnya sudah salah. Sekarang memang waktunya untuk mengakhiri. Saya mengerti. Tapi ini urusan kami sebagai suami istri. Beri saya waktu mengurusnya. Ya baiklah, sebaiknya kamu tepati janjimu. Kalau tidak, nanti saat perutku besar, keluarga Jiang tidak akan membiarkan anak ini terlantar. Pada saat itu, kamu pasti juga akan diusir dari keluarga Jiang.
Karena aku sudah bersama sebagai suami istri. Jadi aku harus bertanggung jawab padanya sepenuhnya. Tolong pesan 1 cincin berlian untuk lamaran. Kak, sekarang jam berapa? Ada apa? Apa yang aku lakukan tadi malam? Song Zinuan, kamu mabuk. Pikiranmu tidak jernih. Tunggu sampai kamu sadar. Aku sangat sadar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Song Zinuan, kamu gila. Berani tidur dengan Jiang Yuchen. Betul juga. Dia suamiku. Memegang dan mencium itu tak melanggar hukum. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu habis menangis? Kemarin kan pergi buat diskusi kerjasama. Kerjasamanya berhasil? Tidak. Wan. Baru tahu Jiang Xingchen dan Jing Jiao Jiao. Sudah punya anak. Apa? Dia berkhianat. Kak, apa rencanamu sekarang? Cerai. Ya tidak suka. Aku juga tidak suka. Betul sekali. Cerai. Harus cerai. Tapi setelah cerai, aku harus tinggalkan keluarga Jiang. Bagaimana denganmu? Dan juga, kamu semlem sama Jiang Yuchen ya? Aku tahu Jiang Yuchen itu baik. Kamu adalah kakakku. Kita tumbuh besar bersama. Pokoknya, Kemana kamu pergi, aku ikut. setelah kamu cerai, aku carikan yang lebih tampan buatmu. Mari kita tanda tangani perjanjian kimas bareng. Kembali ke dekan ibu. Sangat indah, begitu hangat. Cepat turun, lihat apa yang ibu belikan untuk kalian. Ene, di mana orangnya? Ini. Surat perjanjian cerai. Bu, Terima kasih atas perhatian selama ini. Untuk pertama kali, Hangatnya kasih ibu. aku dan Jiang Xingchen tidak cocok. Jadi, kami memutuskan untuk Semoga Anda sehat selalu dan panjang umur. Song Jiwen Song Zaiworm. Dua menantu saya yang begitu baik. Sudah tidak ada. saya ingat jelas semalam minum dengan Song Ziwen. Kenapa bangun tidur malah di pinggir jalan? Bu, Anak nakal. Bu, tidak tahu dia akan suka cincin ini. Dasar anak nakal. Bu, jangan pukul lagi. Kalau pukul nggak ada anak lagi. Cepat hentikan dia. Tahan sedikit, Bu. Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa ini? Istri kalian sudah pergi. Lihat sendiri saja. Song Ziwen. Dia mau cerai sama aku. Kenapa bisa begitu? Halo, siapa ini? Istriku. Jiang Yuchen. Siapa yang jadi istrimu? Jiang Xingchen buat wanita lain hamil. Menyakiti kakak keluarga Jiang adalah musuh kami. Kamu sudah lihat surat cerai dariku kan, aku mau cerai. Jangan telepon lagi. Jiang Xingchen. Berkhianat dalam pernikahan.
Bahkan punya anak di luar nikah, Bu. Aku tidak. Berani bilang tidak, bagaimana bisa begitu? Nyonya. Ditemukan, wanita itu adalah Zheng Jiao yang menemukan Nyonya Muda dan bilang kalau dia hamil. Lalu Nyonya Muda meminta cerai. Dia. Zhang Xingchen, kamu ternyata masih berurusan dengan Zheng Jiao. Kamu benar-benar punya anak dengannya? Bagaimana mungkin? Kakaknya meninggal karena aku. Aku hanya diminta untuk menjaga Zheng Jiao. Sekarang dia malah menyinggung istriku. Kirim dia luar negeri. Dan jangan pernah kembali. Ngomong begini sekarang apa gunanya? Kalian, cepat kejar menantuku kalau tidak bisa. Kalian juga jangan kembali. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, istriku nggak. Kamu menyalahkan aku. Aku juga korban. Wanita busuk ini. Mau cerai dariku. Tidak akan terjadi. Sudah. Sekarang yang terpenting adalah cari tahu di mana mereka. Aku mengerti. Panti asuhan mereka pasti kembali ke sana. Song Ziwen. Kenapa kau bisa nikah sesuka hati, cerai sesuka hati? Ingin membuangku. Tidak ada jalan. Kota lebih baik dari desa. Hidup pensiun yang indah, aku datang. Ibu Kepala Panti, kami kembali. Datanglah. Ibu Din. Xiao Wen dan Xiao Nuan, kenapa tidak memberitahu ibu sebelumnya bahwa akan pulang? Bukankah ini seharusnya menjadi kejutan untukmu? Anak pintar, cepat masuk bersama ibu. Datang. Anak-anak, siapa yang datang? Adik perempuan kecil yang hangat. Coba saya lihat. Dia tumbuh lebih tinggi. Saudari Wen, Saudari Nuan, kami merindukan kalian. Aku juga kangen kalian. Kami pulang. Bawa hadiah buat kalian. Wow, Jangan, mana punyamu, ini punyamu. makasih Kak. Ay Greco. Jiven Ni. Kamu pergi tadi kenapa? Ada apa? Kenapa mukamu pucat begitu? Bu. Aku jatuh cinta sama seseorang. Benarkah? Dari mana? Bawa pulang, tidak? Tidak. Dia orang kaya. Dan orang yang disuka. Seumur hidup dia tidak akan suka sama aku. Cuma seorang pria, kan? Gak masalah. Nanti ibu kenalkan pacar yang lebih baik buat kamu. Kali ini aku dan Xiao Nuan pulang, gak pergi. Kita akan menemanimu bersama adik-adikmu. Dan aku juga. Oke. Semua menemani ibu. Kita gak salah tempat kan? Song Ziwen tumbuh di tempat seperti ini sejak kecil. Betul. Song Ziwen dan mereka ditinggalkan sejak kecil. Tumbuh di panti asuhan. Hello Pack. Apakah Anda tahu di mana Song Zinuan? Siapa? Song Jinwan. Song APA1. Song Jinwan. Apa Jinwan? Pak, apakah Anda kenal Song Zi? Song GAPA. Pak, silakan lanjutkan kesibukan Anda. Oak. Kalian ingin, Song Ziwen dan Song Zinuan. benarkah? Benar. Tahu di mana mereka? Di sana. Kita ke sana saja. Xiao Wen, Xiao Nuan, ada di luar. Pria tampan, mereka bilang. Adalah kakak ipar kita. Kakak ipar. Apakah ini Jiang Yuten yang datang? Shaonuan. Sayang. Zhang Xingchen. Kita sekarang sudah bercerai.
Aku tidak mau melihat atau mendengarmu. Kamu harus pergi cari tinta sejatimu. Bukan begitu, sayang, kamu salah paham, aku tidak suka Zheng Jiao. Aku tidak mau dengar apa-apa darimu. Song Jinwon. Urusan mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Ikut aku pulang, kamu. Tidak mau. Aku kakakku tidak terpisah sejak kecil. Di mana dia, aku. Dia pergi, aku juga pergi. Kak, sudah 3 hari berlalu, pasti mereka sudah pergi. Pergi ya, biarkan pergi. Tidak kelihatan, tidak bikin pusing. Sayang kecil, hari ini aku buat babi kecap untuk kalian. Tidak ada gula, pergi ke toko ujung desa beli 1 kantong. Baik Bu Kepala, aku segera pergi. Bos, beli gula, berapa harganya? Kalau kamu beli, gratis. Jiang Yuchen. Kamu, kenapa ada di sini? Kamu tidak mau keluar menemui aku. Aku akan membeli toko di desa. Klinik Semuanya kalau kau keluar. Aku selalu bisa menunggumu. Kita hanya pasangan kontrak. Tidak ada perasaan yang dalam. Kau harus cepat pergi dari sini, jangan ganggu hidupku lagi. Song Jinwon. Apa kau ingat apa yang kau katakan malam itu? Apa yang aku katakan? Sekarang aku sangat sadar. Aku tahu apa yang aku lakukan, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Atau, lupakan kata-kata itu, anggap tidak ada yang terjadi. Jika tidak bisa, aku kasih kamu uang. Song Jinwon. Anggap aku model pria? Kamu anggap aku model pria? Apa kamu tahu? Aku adalah suami sah. Kamu bukan suami. Saya belum setuju bercerai. Kamu ikut. Tidak bisa, saya tidak akan meninggalkan kakak saya untuk ikut kamu pulang. Katakan kepada kakak. Jiang Xingchen tidak punya cinta lama. Zheng Jiao juga tidak. Benar. Tentu saja, ini benar-benar kesalahpahaman besar. Jiang Yuchen. Kamu mau ngapain? Kamu. Kenapa kamu cium aku lagi? Song Jinwon. Sejak kecil aku tidak suka bersentuhan dengan dan tidak pernah pacaran. Orang pertama aku suka. Kuma kamu. Jadi. Kamu menyatakan cinta padaku? Ayah. Song Jinwon. Aku suka kamu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Di sini milikku, tak ada orang lain datang. Tidak boleh. Kita batalkan saja. Batalkan saja. Kakakku sudah tidak suka Jiang Xingchen lagi. Lagi pula teman masa kecilnya sudah pasti tidak lama lagi mereka akan menikah. Hanya karena ini. Jadi kamu tidak mau aku. Kita bersumpah akan selalu bersama. Karena kakakku ingin tinggal di sini, aku tidak bisa. Jadi, Jiang Yuchen, kamu jangan ganggu hidupku lagi. Song Jinwan, ekspresi apa itu? Aku tetap suami kakakmu, kan? Kakak ipar. Song Ziwen akan menikah. Kamu pikirkanlah, bagaimana mendapatkan. Menikah. Aku masih suaminya. Dia akan menikah. Dia mau punya anak lagi dan orang lain jadi ayah? Jiang Yuchen benar-benar tidak ada tanda-tanda dan pengendalian diri. Mulutku sakit sekali. Xiao Nuan. Kenapa lama sekali beli permen?
Ada apa dengan mulutmu? Aku tadi makan snack pedas. Permen yang kamu minta. Biarkan saja. Jujur saja. Baru saja ngapain? Kak, soal Jiang Xingchen dan Zheng Jiao itu. Mungkin kamu salah paham sama dia. Song Xinwan. Kamu habis ketemu Jiang Yuteng. Kamu nggak beneran percaya apa yang dia bilang, kan? Jiang Xingchen masih ada rasa sama kamu. Kalau nggak kenapa dia datang ke sini? Dia belum pergi ya. Siapa yang tahu, dia anak manja. Perkeron, merasa ditelepak dan malu mungkin. Bagaimanapun juga Xinwan, aku dan dia, dari dunia berbeda. Aku tidak mau memikirkannya lagi. Ibu direktur mengenalkan seseorang baru untukku. Besok aku mau menemuinya. Ibu direktur mengenalkan seseorang baru untukku. Besok aku akan menemuinya. Apakah di sini? Di sini. Hangat dan nyaman. Kalian main dulu, kakak akan Pelan-pelan. Ibu kepala sekolah, ini adalah Ziwen, yang pernah aku ceritakan sebelumnya. Lin Bai. Kamu Lin Bai. Bocah gemuk kecil. Itu aku kembali. Bukankah kamu ditemukan oleh orang tua kandungmu? Sekarang bagaimana? Si Vin. Waktu kecil aku sudah suka kamu. Aku sudah bilang. Setelah dewasa, akan kembali menikahimu. Masa kecil. Masih ingat sekarang? Tentu saja. Jiven. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Aku tahu, kamu berat meninggalkan anak-anak di sini. Yadi. Aku bersedia Menjaga anak-anak ini bersamamu. Kau bisa beri aku kesempatan? Juven. Lin Bai selalu peduli padamu. Kalian sudah kenal sejak kecil. Kalian cukup tahu satu sama lain. Bagaimana jika kalian coba? Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Anak nakal. Ngapain kamu di sini? Cepat pergi. Song Ziwen. Kamu tidak bisa menikah. Kita sudah bercerai. Aku mau menikah dengan siapa bukan urusanmu. Belum bercerai jika menikah dengannya. Itu namanya poligami. Zhang Xingchen. Bukankah aku Mengalah untukmu dan Zheng Jiao. lepaskan? Aku tetap nggak mau lepas. Zhang Xingchen. Sepadan lapasano. Yang harus peluk dan peduli. Bukan aku. Aku nggak pernah suka Zheng Jiao. Aku nggak pernah sentuh Zheng Jiao. Sebenarnya, dia itu anak supir keluargaku. Dia punya saudara kembar. Namanya Zheng Guo. Kami tumbuh besar bersama. Waktu itu, aku suka padanya. Aku mengajaknya keluar. Tapi tidak datang tepat waktu. Itulah sebab dia terbunuh. Orang tuanya tidak bisa menerima pukulan ini. Saat menyetir, kehilangan fokus. Dan meninggal dalam kecelakaan. Saat mendekati kematian. Tolong jaga Zheng Jiao. Aku selalu merasa. Aku yang membunuh mereka aku. Aku tidak layak hidup bahagia. Sejak itu, aku mulai merusak diri sendiri. Maksudmu? Kau tidak pernah suka Zheng Jiao. Tentu tidak. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Masalah pembekuan darah bawaan. Juga golongan darah langka. Makanya hari itu aku buru-buru membawanya ke rumah sakit. Biar dokter menyelamatkannya. Ku tahu semua yang kau katakan. Kalau sudah selesai, kau bisa pergi. Aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Apakah kamu benar-benar ingin menikahi pria ini?
Kenapa? Karena dari awal, kamu tidak mencintaiku. Zhang Xinchen. Awalnya aku memang menganggap menikah denganmu sebagai pekerjaan. Tapi aku lupa. Aku bukan mesin, aku juga manusia. Aku juga bisa jatuh cinta padamu. Song Ziwen. Kamu bilang apa? Kamu suka aku? Awalnya suka sama kamu. Tapi kamu nggak suka sama aku. Kamu ingin keluar dari pernikahan ini. Itu salahku. Seharusnya aku nggak memaksamu menikah denganku. Zhang Xinchen sirai saja. Ini baik untuk kita semua. Tidak. Aku tidak mau bercerai. Song Ziwen, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Aku menahan perasaanku, aku selalu memberitahu diri sendiri bahwa orang seperti aku harus menebus dosa sepanjang hidup. Tapi sampai akhirnya kamu pergi. Aku baru sadar tidak bisa tanpamu. Ada yang terluka tidak? Song Ziwen. Song Ziwen, kumohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku buktikan diriku. Bagaimana? Aku bersumpah. Apapun yang kau katakan, akan aku lakukan. Kau bilang timur. Aku takkan pernah bilang barat. Kak, dia tulus. Gimana kalau kamu setuju saja? Kak, Tapi kalau kita pergi, anak-anak di yayasan gimana? oh iya. Tenang saja. Aku atur semuanya. Bu. Kenapa kamu datang? Apa yang kamu pikirkan, bocah? Andalkan kamu kejar Aku sudah kesal sejak lama. Jiwen, Jinwan. Tenang saja kalian. Aku berencana investasi proyek baru, bangun kembali panti asuhan. Ada sekolah juga. Begitu ya, bisa bantu lebih banyak anak yatim. Biar mereka tumbuh besar dengan bahagia. Begitu, kalian jadi tenang ya. Terima kasih, Tante. Jiwen. Kau panggil aku. Yai, Sayang. Kamu tidak ingin cerai lagi. Kamu mau pulang bersamaku. Siapa bilang mau pulang sama kamu? Aku belum setuju kok. Tapi kan kita sudah menikah. Sebelumnya kamu tidak mau menikah. Sekarang aku belum setuju menikah denganmu. Aku setuju, aku mau. Xiaowan. Kamu kenapa? perutku tidak nyaman. Kepalaku juga agak pusing. Kamu jangan-jangan keracunan makanan? Xiaonuan. Kamu jangan-jangan hamil ya? Aku bakal jadi ayah. Mungkin. Ini cincin tunangan. Sudah beli sebelumnya. Tidak disangka. Pulang hanya melihat surat perceraian. Sayang. Sekarang. Kamu adalah ibu dari anakku, tidak bisa lari lagi. Tenang saja, aku akan baik pada kalian. Baiklah, baiklah. Aku harus segera mengatur orang untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Perutnya besar nanti. Pakai gaun pengantin nggak bagus deh.
Sayang, Song Zinuan menikah dengan kakakku. Apa kamu tega tinggalkan dia di keluarga Jiang? Tentu enggak. Aku pindah sendiri ke keluarga, akan jaga Zinuan sendiri. Sementara kamu, kapan lulus ujianku? Kita bicarakan soal pernikahan nanti saja. Jangan khawatir. Mulai sekarang, giliran saya yang akan mengejar Anda. Ayo, anak-anak, mari kita berfoto keluarga bersama kakak-kakak kalian.